Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Memulai hari ini, kita mau berdoa sejenak. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, memohon pertolongan Tuhan, dan kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus menolong kami, supaya kami mengerti firman-Mu, dan kami dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tema hari ini, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ayat pokok dari Matius 18 ayatnya yang pertama dan kedua. Saya bacakan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Matius 18 ayatnya yang kedua. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Di dalam kisah ini, murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Sebenarnya, sebelum mereka bertanya kepada Yesus, ada peristiwa yang mendahuluinya. Murid-murid di dalam perjalanan, mereka sempat bertengkar. Kita dapat melihatnya di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 33 dan 34. Di situ tertulis, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi murid-murid sempat bertengkar. Mereka sedang membahas siapa yang terbesar. Rupa-rupanya mereka ingin menjadi terutama. Tentu saja, nama Yesus sangat dikenal. Yesus mempunyai nama yang besar. Kemungkinan murid-murid tergoda untuk mempunyai nama besar, menjadi terutama. Ini adalah sebuah kesombongan yang tersembunyi, yang mau menjadi terbesar. Setelah itu, Yesus menjelaskan dan berkata dalam Matius 18 ayat 2 sampai dengan ke-4. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga."
Maksud dari ayat ini supaya murid-murid bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Mereka harus bertobat karena mereka mau menjadi terbesar. Ini berarti supaya mereka jangan mencari kekuasaan untuk memuliakan diri. Orang yang bertobat adalah orang yang telah berbalik dari dosa kepada Allah. Pertobatan itu terlihat dalam sikap, perbuatan, pikiran, dan perkataan yang sesuai dengan firman Allah. Orang yang telah bertobat mempunyai hidup yang baru seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, murid-murid harus belajar untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri dan bertengkar untuk menjadi terbesar. Di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 tertulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bertobat itu penting, karena hanya orang-orang yang sudah bertobat, hidup sesuai firman Allah, yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus juga menjelaskan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar. Merendahkan diri artinya bersikap humble. Hal ini berarti Tuhan mau kita bersikap rendah hati. Oleh karena itu, setiap anak Tuhan harus bersikap rendah hati. Tidak perlu ingin menjadi terbesar. Kita boleh mempunyai cita-cita, harapan-harapan untuk menjadi sukses dan besar. Tapi kita harus menyadari yang Tuhan mau supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus mengambil contoh seorang anak, dan kita melihat ada beberapa ciri anak-anak kecil yang baik yang dapat kita pelajari. Yang pertama, seorang anak kecil mudah untuk mengampuni dan melupakan. Pada waktu mereka bertikai, itu hanya sebentar saja. Lantas mereka mulai bermain kembali dan tertawa. Yang kedua, seorang anak kecil pada dasarnya selalu mengikuti dan bergantung kepada orang tuanya. Kita pun harus selalu mengikut Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Hal yang ketiga, dari seorang anak kecil kita dapat pelajari bahwa mereka punya hati yang polos, murni, hatinya dan jujur dalam berkata-kata. Masih banyak lagi hal-hal tentang anak kecil yang dapat kita pelajari. Akhir dari perikop dalam kisah ini, Yesus katakan di dalam Matius 18 ayat yang ke-5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Yesus sangat mengasihi anak-anak karena mereka mau menyambut Yesus. Izinkanlah Tuhan yang mengatur hidup kita. Mari kita bersikap rendah hati, saling melayani. Itulah kehendak daripada Tuhan.
Kita harus belajar untuk bersikap rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang bersikap sebagai hamba. Mari kita belajar bersikap seperti hamba. Sebagai kesimpulan, siapa yang terbesar? Adalah orang yang merendahkan diri dan bersikap sebagai anak. Hal itu tertulis di dalam Matius 18 ayatnya yang keempat. Dijelaskan bahwa sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Hal ini sangat jelas sekali. Yesus juga menjelaskan tentang yang terbesar di dalam Matius 23 ayat yang ke-11 dan 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur karena keselamatan jiwa kami. Di pagi ini, kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka yang mengikuti doa pagi ini. Di dalam nama Yesus. Semua jemaat Tuhan kiranya diberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa, berkati jasmani maupun rohani. Bagi keluarga-keluarga mereka, Tuhan berkati suami, istri, dan anak-anak. Kiranya Tuhan menolong, memberkati Tuhan, membuat berhasil. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bekerja, mereka yang bekerja berkati ya Tuhan. Mereka yang berjualan berkati dalam nama Yesus. Tuhan, apapun juga aktivitas mereka diberkati Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa bagi ibu-ibu rumah tangga Tuhan, di rumah maupun dimanapun mereka berada. Tuhan pelihara mereka, setiap anak-anak mereka diberkati Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan di dalam nama Yesus. Tuhan berikan rezeki mereka di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mereka yang dalam peperangan iman, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Tuhan sembuhkan semuanya, pulihkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya juga Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tolong Tuhan pada hari ini Engkau menolong kami semuanya. Kami juga berdoa syafaat bagi Bapak Gembala. Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan. Seluruh anak-anak cucu mereka diberkati Tuhan. Kami juga berdoa syafaat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri diberkati Tuhan. Sehingga negara kami semakin maju diberkati Tuhan. Kiranya berikan kesejahteraan kota kami ya Tuhan. Jakarta diberkati Tuhan. Setiap usaha mengatasi pandemi Tuhan tolong, sehingga ada pemulihan bagi bangsa kami ya Tuhan. Juga setiap usaha penginjilan Tuhan tolong, banyak jiwa boleh percaya kepada Yesus di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Akhirnya kami berdoa, Tuhan Yesus tolong sepanjang hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan berkati rezeki kami. Tuhan tolong semua apa yang kami kerjakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.